Islam tidak cukup hanya di daratan. Laut Mediterania harus dibebaskan dan dikontrol. Maka dimulailah pembentukan armada laut kaum muslimin secara serius. Saya Toren Riza. Kali ini kita akan membahas sejarah lahirnya kekuatan armada laut kaum muslimin. Pada abad ke-7 Masehi, dunia Islam memasuki fase baru dalam sejarahnya. Di bawah Daulah Umayyah, pusat pemerintahan dari kota Madinah di kawasan Hijaz berpindah ke kota Damaskus di kawasan Syam. Dan dari kota inilah lahir fondasi kekuatan armada laut Islam. Namun sesungguhnya gagasan tentang armada laut kaum muslimin ini telah muncul lebih awal sejak masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pada masa Khalifah Umar, wilayah-wilayah Islam berkembang begitu pesat. Pasukan muslimin berhasil membebaskan negeri-negeri di kawasan Syam, Mesir, dan juga Persia. Untuk pertama kalinya, dunia Islam bersentuhan langsung dengan lautan Mediterania. Di wilayah Syam inilah Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai gubernur di provinsi dan kawasan ini. Muawiyah melihat sesuatu yang sangat penting dalam konteks geopolitik. Selama lautan Mediterania masih dikuasai Bizantium, maka wilayah-wilayah dunia Islam akan terus mendapatkan ancaman. Oleh karena itu, Muawiyah mengusulkan pembentukan armada laut kaum muslimin kepada Khalifah Umar. Akan tetapi Khalifah Umar bersikap sangat hati-hati. Menurut beberapa riwayat sejarah, Umar terus menanyakan tentang kondisi lautan, bagaimana gambaran ombak, badai, dan bahaya-bahaya dan risiko di lautan. Dengan berbagai penjelasan yang didapatkan oleh Umar, Khalifah Umar memutuskan untuk menolak gagasan tentang pembentukan armada laut kaum muslimin itu. Umar tidak ingin pasukan kaum muslimin mendapatkan resiko yang sangat berbahaya di wilayah-wilayah yang belum mereka kuasai sepenuhnya. Meskipun demikian, gagasan dan wacana tentang pembentukan armada laut kaum muslimin telah dimulai pada masa Khalifah Umar. Dan Muawiyah merupakan tokoh penting yang terus mendorong gagasan itu. Ketika pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Muawiyah mendapatkan izin untuk membentuk armada laut pasukan muslimin. Kota Damaskus menjadi kota yang sangat penting dalam rencana kebijakan ini, yang langsung berbatasan dengan Laut Mediterania, wilayah yang berhadapan langsung dengan kekuatan Bizantium Romawi Timur. Kondisi geografis ini mendorong lahirnya strategi baru. Islam tidak cukup hanya di daratan. Laut Mediterania harus dibebaskan dan dikontrol. Maka dimulailah pembentukan armada laut kaum muslimin secara serius. Salah satu langkah strategis Muawiyah adalah menguasai galangan kapal milik Romawi di kota Akka atau Acre di kawasan Syam. Galangan kapal di kota Akka ini menjadi galangan kapal kedua dunia Islam setelah di Mesir. Keberhasilan dalam menguasai kota-kota pusat galangan kapal ini mempercepat proses strategi maritim dunia Islam dan pembangunan kekuatan armada kaum muslimin. Dampaknya pun tidak hanya dalam faktor militer, akan tetapi juga dalam aktivitas perdagangan yang menjadi semakin pesat di Laut Mediterania. Islam mulai tampil sebagai satu kekuatan baru di kawasan. Ketika masih menjadi gubernur Syam pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Muawiyah bekerja sama dengan armada laut kaum muslimin di Mesir di bawah komando Abdullah bin Abi Sahar. Armada gabungan ini berhadapan langsung dengan kekuatan besar Romawi Bizantium. Pertempuran laut besar ini dikenal dalam sejarah sebagai Zatu al-Shawari.
Peristiwa ini kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah militer Islam. Untuk pertama kalinya, kekuatan armada maritim Islam mampu menghadapi kekuatan besar Romawi Bizantium di lautan Mediterania. Kemudian pada fase periode sejarah selanjutnya, Daulah Umayyah, Muawiyah melanjutkan pembangunan militer secara lebih terorganisasi. Pasukan aktif mencapai 60.000 tentara. Kesatuan militer dibagi menjadi 5 formasi. Pasukan tengah, 2 sayap, pasukan depan, dan pasukan belakang. Sementara itu di laut, armada Umayyah dirancang berdasarkan tradisi perang bangsa Arab di daratan. Kapal-kapal besar yang membawa pasukan tempur utama berada di dek atas. Kemudian, setiap kapal setidaknya memiliki 25 pasukan terlatih. Sedangkan para pendayung yang jumlahnya lebih dari 100 orang juga dipersenjatai. Artinya kapal-kapal armada laut Umayyah bukan sekedar alat transportasi semata. Ia adalah benteng perang yang terus bergerak di lautan. Sejak masa awal, orientasi dunia Islam menatap maritim dan lautan. Dan akar perubahan itu sesungguhnya telah terjadi pada masa Khalifah Umar dengan gagasan Muawiyah. Ketika gagasan armada laut Islam untuk pertama kalinya muncul, Islam mulai membangun armada lautnya, menguasai kota-kota galangan kapal, dan menghadapi kekuatan besar Romawi Bizantium. Sejak saat itu, lautan tidak lagi menjadi batas. Ia berubah menjadi jalur ekspansi dakwah dan peradaban Islam.